Kalau saya jadi Kapolri, harakiri, jangan harakiri, kamikaze saya. Kalau harakiri itu kan bunuh diri kan, nusukin pedang ke perut kan. Kalau kamikaze, prajurit Jepang dulu itu, pilot-pilotnya itu pesawatnya ditabrak kapal-kapal induknya Amerika, ya kamikaze. Kalau harakiri dia sendiri harakiri, kamikaze tabrakan pesawatnya ke kapal induknya polisi Shitasuna, biar rompak semua sekalian kan. Harus begitu, sama berani nggak? Oh, nggak berani, punya nyali nggak berani. Kalau saya punya nyali begitu tak hatikan semua. Sambo itu ya, daripada dia hancur sendiri, sebenarnya Sambo juga bisa tuh bongkar tuh sekalian ya kan. Nah, semoga Sambo dengar nih, ya ada yang nyampaikan ini. Semoga Sambo dengar. Oke, tarik semua sekalian, seret semua, seret sama-sama habis kok. Ancaman hukumannya tuh hukuman mati loh. Kalau saya jadi Sambo sama-sama mati, saya sikat semua. Ya, berharap Sambo ini benar-benar punya nyali buat bongkar semua ya. Toh dia tetap harus mengalami, harus gila, harus dihukum berat. Nggak mungkin nggak dihukum berat. Memang ditarget kok. Iya. Dilacak lagi terus ya, kejar terus. Ya. Hebat juga data Pak Paul ini saya lihat. Ngeri ya. Ngeri. Background-nya apa nggak jelas, jadi jelas disusupkan tuh kelihatannya. Ya kan nggak ada background-nya kan. Refli Harun oke lah, dia karena dosen tata negara kan, ahli tata negara kan, walaupun kadrun. Tapi kalau kita lihat si Fahmi ini dan track record-nya orang PKS, berarti dia itu disusupkan, dititipkan aja ke situ buat ngacak-ngacak. Termasuk buat nyebak si Ferdi Sambo, artinya tugasnya dia purna, tugas selesai. Saya ingat ya permainan-permainan di dalam Samkok itu juga begitu ya. Samkok juga mainnya begitu, dititipkan udah terus langsung tinggal pergi sama dia. Tugasnya sudah selesai, yang penting dia ngacok. Itu kan Ferdi Sambo kena, rentetannya jenderal-jenderal polisi yang Kristen-Kristen, termasuk orang-orang yang berpotensi lainnya dihajar semua kan. Ya kan, killing field itu semuanya. Kristen semua itu. Habis semua itu. Ya kan? Wah, sukses itu si Fahmi itu. Ya, seperti ini Pak Paul, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian gitu kan. Mereka digiring semua gitu Pak Paul. Sukses berat itu Fahmi itu, dapat tanda jasa dari polisi Cintasuna itu. Jackpot ya dapat ya. Si Sambonya yang tolol. Sama si Kamarudin yang tolol. Ya kan? Tolol semua nih. Serem saudara. Nanang Supriyana, silakan. Halo. Halo, Mbak Nanang. Ya, dengar Pak Paul? Ya. Ya, masalah Brigadir J itu tadi saya sependapat dengan Pak Rajauti ya. Saya dari kemarin berpikir ini kasus Brigadir J ini kok heboh banget gitu. Ya kebetulan saya dulu lama di Sungai Bahar, saya tahu persis. Dulu masih SD, mereka itu masih seangkatan dengan keponakan saya. Jadi ya kita turut berduka cita lah, apalagi itu anak Tuhan juga ya peristiwanya. Tapi yang saya mau tegaskan juga di sini dan sependapat dengan para Juti, jangan sampai ini digiring untuk mengaburkan masalah-masalah bangsa dan negara kita ini yang apa ya, contoh saja kasusnya seperti yang terjadi di daerah Sangihe, konflik-konflik lahan yang lebih korbannya itu lebih banyak lagi. Ya memang ini peristiwa ini ya memang kita berduka cita lah. Jadi aneh buat saya peristiwa ini semua petinggi-petinggi di pemerintahan itu heboh. Tapi begitu kasus-kasus yang seperti kasus konflik lahan, pertanian di Riau, di Jambi, di Lampung, di apa, itu mereka itu diam-diam aja, seperti nggak tahu apa-apa. Ya, itu. Jadi buat saya ini jangan sampai kita digiring, apalagi ini peristiwanya
antara korban dan pelaku ini sama-sama anak Tuhan. Nah, itulah saya sependapat dengan para Yahudi ini dengan orang, apalagi tadi sudah dibahas ada kelompok-kelompok khilafah di dalamnya juga kan gitu. Jadi kita anak Tuhan ya, semua yang merasa dirinya orang Kristen dan percaya apa ya, kita percaya ini pasti selesai. Siapapun nanti pasti akan pasti bertindaklah pemerintah dalam hal ini. Tapi jangan sampai kita digiring untuk menutupi, mengaburkan masalah-masalah yang lebih besar lagi. Ya, kasus penistaan agama, kasus jilbabisasi di sekolah-sekolah itu marak terjadi, tapi kenapa nggak berani ngungkap sampai heboh? Si Komarudin itu hebat sekali dia keluar-keluarnya. Tapi begitu nangani kasus MKC aja dia kayak kambing congek kalau saya bilang. Ini ngeri saya bilang. Jangan sampai lah kita sama-sama anak Tuhan diadu-adu dengan saya percaya itu ya, sekali lagi karena saya juga dari Sungai Bahar dulu, saya tahu betul keluarga mereka itu ya. Ya, kita turut berduka cita, pasti sedih lah. Dan saya yakin, apalagi saya yakin kalau kasusnya dengan sesama orang Kristen di pengadilan, pasti kita semua terang benerang gitu. Kita mau terang benerang, bukan gelap-gelapan gitu. Nah, jadi itu yang masalah konflik di Papua yang hanya melulu menekan orang-orang Papua itu diam-diam aja. Jadi aneh buat saya, ini kok kayak di booming semua media, saya terpusat satu kasus ACT yang makan duit, yang orang gampang mengkafir-kafirkan orang tapi duitnya mau ditilut sampai 134 miliar aja, kayak santai-santai aja kan. Nah, itu yang buat saya miris. Saya yakin kasus ini akan cepat diselesaikan karena saya percaya orang Kristen itu nggak mau punya masalah. Anak Tuhan itu di mana nggak mau punya masalah, walaupun ada masalah. Saya yakin mudah kok penyelesaiannya itu. Apalagi kan sudah terungkap pelaku utamanya jelas Ferdy Sambo, sudah diakui. Jadi itu saja Pak Paul, terima kasih, Tuhan memberkati. Iya. Jadi kelihatan sekali ya jebakan-jebakan ini ya, kelihatan ya, makin kelihatan ini. Ya, Anton Jateng, silakan. Tolong ini 2000 yang nonton. Bisa dengar suara saya, Pak? 100. Awas, ntar saya. Halo, bisa dengar suara saya, Pak? Iya, ini tolong teman-teman yang di live YouTube, ini yang nonton 2000, yang like cuma 100 ini. Nanti saya ini juga saya tembak loh. Oke. Halo? Oke, silakan Pak Anton. Bisa dengar suara saya, Pak? Terus. Ya. Oke, ya. Dengan adanya Nabi Paul ini, golongan minoritas di Indonesia sangat berterima kasih dengan Anda loh Pak. Coba ibaratnya, misalnya begini Pak, YouTube Anda ditutup, pasti orang-orang minoritas di negara ini pada nangis loh Pak, pada nangis batin Pak. Contohnya tadi Bapak berbicara secara jujur bahwa ada khilafah bermain di kasus Ferdy Sambo ini, kan, lalu apa itu ada indikasi pengislaman aparat-aparat yang Kristen. Nah itu, wah, minoritas di negara-negara Eropa, di Amerika saja tidak ditindas, tapi di Indonesia kok begini gitu. Nah dengan adanya Nabi Paul ini, golongan minoritas di Indonesia berterima kasih pada Anda Pak. Jadi apa itu, jangan sampai YouTube Anda ditutup Pak, ya, begitu Pak. Iya. Dan sebenarnya reformasi itu baik, tapi jeleknya itu karena ini nih, ada kadrun masuk sebagaimana yang sering oleh Pak Jenderal Tobing itu kan. Nah kalau ada reformasi tapi khilafah tidak merajalela, itu aman-aman saja gitu. Seperti Pak Ilham Aidit itu kan pernah bilang, setelah reformasi khilafah pada merajalela gitu. Nah, poinnya adalah gini Pak, jangan sampai YouTube Anda ditutup Pak. Soalnya kalau YouTube Anda tutup nanti golongan minoritas Indonesia pada nangis Pak, nangis batin gitu. Ya Pak ya. Kalau ditutup bisa langsung subscribe Hagios
Eropa sama Joseph Paulusang Eropa ya. Pindah ke sana langsung. Udah kita siapkan ya. Karena Nanti waktu itu kan tahu sempat juga. ditutup Enkominfo tapi kan bangkit lagi kan. Iya, Lolos iya, iya. semua langsung saya pindahkan semua ke ini kan ke Eropa semua kan akun saya kan lolos semua itu. Oh iya, oke. Sempat Dan nanti ditutup kalau, Pak. Sempat nggak bisa ini. Tapi itu oh balik iya, semua, sudah balik semua. iya paham Pak. Dan nanti kalau seandainya ditutup kan kaum duafa Indonesia yang gelandangan-gelandangan yang keleleran itu nggak ada yang ngasih makan lagi Pak. Dengan Iya, adanya Anda dengan makanya. Paul ini, gelandangan-gelandangan Haleluya. ini Pak ada yang ngasih makan. Terima kasih Pak ya. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini ya ini clue-nya si Fahmi nih ya, clue. Bentar. Ya, Fahmi Alamsyah ya. Ini tanggal 23 Januari 2020 ya. Ya, ini latar belakang 9 orang baru peneliti ahli Kapolri Idam Aziz. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menunjuk ke 9 orang baru untuk menjadi penasihat ahli Polri. 9 orang tersebut memiliki latar belakang beragam, mulai dari ahli hukum, ketatanegaraan hingga mantan calon wali kota. Pelantikan 9 PA, ya, 9 orang. Nah ini PA Kapolri bidang keamanan politik Muradi menjelaskan PA Kapolri berbeda dengan staf khusus di Kementerian dan staf khusus Panglima TNI. PA Kapolri Sambung Muradi tidak bersifat reguler berkantor di Mabes Polri, namun tetap memberi pasukan kepada Kapolri maupun Wakapolri di bidang masing-masing dalam pertemuan reguler tiap bulan. Kita tidak reguler berkantor dan melekat, kecuali ada permintaan melekat di Kapolri atau Wakapolri atau pimpinan lingkungan Mabes dan seterusnya ya. Lihat, Muradi merupakan satu dari 8 orang lama ditunjuk PA Kapolri. Adapun latar belakang 9 PA Kapolri yaitu 1. Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Sisno Adiwinoto sebagai PA Kapolri bidang kepolisian. Ini jelas. Ketua PME Adi Indrayanto sebagai PA Kapolri bidang informasi. Fahmi Alamsyah PA Kapolri bidang komunikasi publik. Nah ini nggak jelas ya latar belakangnya apa. Ya, terus Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang sebagai PA Kapolri bidang media sosial. Pakar hukum si Refli Harun ini. Wah, pantesan aja nih. Aduh, nggak bener ini. Ya, mantan Ketua KPK Agus Raharjo, tenaga ahli utama kantor staf presiden, kepala jurusan ilmu, bekas calon wali kota Mojokerto, melanggar sebagai PA Kapolri. Yang nggak jelas ini Fahmi sama nomor jelas ini saudara ya. Tapi kalau si Refli Harun ini jelas Adrun ya saudara. Serem ya. Nah ini dia saudara. Mumet ini saudara. Nah, gimana nih? Mumet ini saudara. Silakan dilacak lagi terus ya. Kejar terus. Ya. Hebat juga data Pak Paul ini saya lihat. Ngeri ya. Ngeri. Background-nya apa nggak jelas, jadi jelas disusupkan tuh kelihatannya. Ya kan nggak ada background-nya kan. Refli Harun oke lah, dia karena dosen tata negara kan, ahli tata negara kan, walaupun kadrun. Tapi kalau kita lihat si Fahmi ini dan track record-nya orang PKS, berarti dia itu disusupkan, dititipkan aja ke situ buat ngacak-ngacak. Termasuk buat nyebak si Ferdi Sambo, artinya tugasnya dia purna, tugas selesai. Saya ingat ya permainan-permainan di dalam Samkok itu juga begitu ya. Samkok juga mainnya begitu, dititipkan udah terus langsung tinggal pergi sama dia. Tugasnya sudah selesai, yang penting dia ngacok. Itu kan Ferdi Sambo kena rentetannya jenderal-jenderal polisi yang Kristen-Kristen, termasuk orang-orang yang berpotensi lainnya dihajar semua kan. Ya kan killing field itu semuanya. Kristen semua itu. Habis semua itu. Ya kan? Wah, sukses itu si Fahmi itu. Ya seperti ini Pak Paul, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian gitu kan. Mereka digiring semua gitu Pak Paul. Sukses berat itu Fahmi itu, dapat tanda jasa dari polisi Cinta Suna itu. Jackpot ya dapat ya. Si Sambonya yang tolol. Sama si Kamarudin yang tolol. Ya kan? Tolol semua ini. Serem saudara.
Sampai mau ngomong apa lagi coba? Ini udah kasat mata di depan mata begini. Kalau saya jadi Kapolri, harakiri, jangan harakiri, kamikaze saya. Kalau harakiri itu kan bunuh diri kan, nusukin pedang ke perut kan. Kalau kamikaze, prajurit Jepang dulu itu, pilot-pilotnya itu, pesawatnya ditabrak kapal-kapal induknya Amerika. Ya, kamikaze. Kalau harakiri, dia sendiri harakiri. Kamikaze, tabrakan pesawatnya ke kapal induknya polisi Shitasuna. Biar rompak semua sekalian kan. Harus begitu, sama berani nggak? Oh, nggak berani. Punya nyali nggak berani. Kalau saya punya nyali begitu, tak sikat semua. Sambo itu ya, daripada dia hancur sendiri, sebenarnya Sambo juga bisa tuh, bongkar tuh sekalian ya kan. Nah, semoga Sambo dengar nih, ya ada yang nyampaikan ini. Semoga Sambo dengar. Oke, tarik semua sekalian, seret semua. Seret, sama-sama habis kok. Ancaman hukumannya tuh hukuman mati loh. Kalau saya jadi Sambo sama-sama mati, saya sikat semua. Saya hancur. Saya gini Pak Paul, ini ya mungkin seruan kepada saudara-saudaraku orang Batak, jangan terlalu euforia berlebihan gitu atas apa yang penangkapannya Sambo ini. Iya, justru semakin waspada Pak. Karena pasti ada satu skenario besar di belakangnya itu. Nah ini karena Pak Paul sudah dapat data-datanya, Pak Paul ungkapkan, baru nyambung Pak, ada mata rantai yang hilang di pikiran saya gitu kan. Kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi terjawab sudah, jadi artinya ya memang kita perlu hukum ditegakkan ya, itu jelas gitu ya. Bagaimanapun sudah ada nyawa yang hilang, tetapi hati-hati juga ada yang mengambil keuntungan dari situ di belakangnya gitu Pak Paul. Gitu Pak, silakan Pak. Saya berharap Sambo ini benar-benar punya nyali buat bongkar semua ya. Toh dia tetap harus mengalami, harus dihukum berat. Nggak mungkin nggak dihukum berat. Memang ditarget kok. Iya, ini data-data Pak Paul ini, wah memang menjawab lah Pak Paul, gitu ya. Iya, udah tahu kita nih si Fahmi ini memang disusupkan. Dia sebagai orang disusupkan, tugas sudah selesai, mission complete, ya Habibu, ya kan begitu kan. Alhamdulillah, domba-domba semua sudah diadu semua Habibu, kan begitu kan. Si Fahmi Alamsyah ini dapat bintang penghargaan, dapat bidadari ini langsung dikasih nih. Ini pendukung Anies ya si Fahmi itu ya, pendukung Anies. Coba, oke ini PS Sarah nih, Sarah silakan.